Selamat selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Pak. Berhubung sudah jam 8, monggo Pak, dimulai aja. Nggih, matur nuwun Bapak. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabarnya adik-adik semua? Meskipun terlambat, tapi karena masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang merayakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah SWT. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kesalahan saya. Itu juga untuk Pak Supri di bagian layanan akademik, mohon maaf Pak apabila banyak merepotkan dan banyak kesalahan. Sami-sami Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Baik, adik-adik semua, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas, kita lanjutkan yang sebelumnya. Untuk materi sudah bisa di-download di link yang seperti biasanya. Kemudian jadi untuk pertemuan ke-11 hari ini, kita akan membahas mengenai, maaf, apakah sudah terlihat tampilan di layar teman-teman semua, adik-adik semua? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang PDRB atau PDB, Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. Ada dua bagian, yang pertama tentang PDRB menurut lapangan usaha, dan yang kedua PDRB menurut pengeluaran. Kemungkinan mempertimbangkan waktu kita hanya akan membahas yang menurut lapangan usaha, kemudian untuk pengeluaran akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini saya ambilkan dari Economics of Development karangannya Perkins dan teman-temannya, bahwa economic growth adalah inti daripada proses pembangunan. Dan tanpa pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan tidak dapat terjadi. Jadi PDRB itu nanti kita kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ini ada beberapa hal yang melatar belakangi tentang PDRB ini, yaitu pembangunan ekonomi itu merupakan suatu rangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kemudian pembangunan ekonomi dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dilihat dalam pembangunan ekonomi, antaranya dalam memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan hubungan ekonomi regional mulai pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Nah, untuk mengetahui hal ini, ukuran statistik atau ukuran-ukuran yang digunakan adalah PDRB ini, atau kalau misalnya dalam tingkat nasional, tingkat negara adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Oh ya, maaf. Ketika saya berbicara mengenai PDB atau PDRB, sebenarnya mengacu hal yang sama, cuma bedanya adalah PDB, Produk Domestik Bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal lebih GDP, Gross Domestic Product, itu yang menjadi acuan adalah wilayah suatu negara, sementara untuk PDRB, Produk Domestik Regional Bruto atau GDRP, Gross Domestic Regional Product, itu mengacunya ke wilayah yang ada di dalam negara tersebut, bisa provinsi,
bisa kabupaten atau kota. Bedanya itu aja. Jadi hampir sama sih PDB atau PDRB itu tentang keduanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian ini adalah gambar arus lingkar perekonomian dalam sistem perekonomian tertutup. Mungkin ini sudah familiar buat adik-adik semua. Di sisi kiri ada rumah tangga. Rumah tangga itu menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kemudian modal atau kewirausahaan. Di sebelah kanan ada perusahaan. Perusahaan memberikan balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga. Itu dalam perputaran dalam aliran uangnya ya. Jadi dari rumah tangga mereka menyediakan sarana faktor-faktor produksi, ada tanah, tenaga kerja, modal atau kewirausahaan. Kemudian oleh perusahaan diberikan balas jasa terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Untuk tanah balas jasa berupa sewa lahan, tenaga kerja balas jasa berupa upah atau gaji, kemudian modal berupa bunga, kewirausahaan berupa keuntungan. Selanjutnya, jadi rumah tangga menerima uang dari perusahaan dalam bentuk ini balas jasa faktor produksi. Kemudian perusahaan menjual barang atau jasa yang mereka hasilkan. Jadi dalam hal ini perusahaan adalah sebagai produsen, mereka menjual barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian barang atau jasa tersebut dibeli oleh rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini berarti melakukan pengeluaran konsumsi. Perusahaan ini tidak individu ya, tentunya ada banyak perusahaan. Dan juga di rumah tangga di sisi kiri ini tentunya tidak hanya satu rumah tangga, tetapi beberapa rumah tangga. Jadi ini adalah sistem ekonomi tertutup. Tetapi dalam kenyataannya, tentunya akan ada rumah tangga dari luar negeri, perusahaan-perusahaan dari luar negeri, yang kemudian menimbulkan arus faktor-faktor produksi dari luar negeri. Nah, untuk PDRB kita adalah membicarakan mengenai produk yang dihasilkan di dalam suatu wilayah tanpa memperhatikan asal dari faktor-faktor produksi tersebut. Jadi semua barang dan jasa yang di suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah itu berasal dari luar atau dari dalam. Ini dari siklus ekonomi di atas, kita dapat menghitung bahwa dari sisi produksi, produk regional yaitu adalah jumlah nilai tambah output dikurangi konsumsi antara yang dihasilkan oleh unit produksi yang terdapat di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu atau 1 tahun. Jadi dari sisi produksi atau dari sisi perusahaan, produk domestik itu adalah semua yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dikurangi dalam bentuk output, kemudian dikurangi di antaranya. Kemudian dari sisi pendapatan regional yaitu jumlah pendapatan untuk balas jasa yang diterima oleh rumah tangga ini. Jadi aliran uangnya itu sebetulnya harusnya sama ya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk balas jasa faktor produksi, ini yang nanti digunakan sebagai ini nanti PDRB yang ketiga ya, yang balas jasa faktor produksi. Jadi perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ini yang akan kita hitung, berapa banyak nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian itu nanti akan menghasilkan PDRB menurut lapangan usaha. Kemudian dari sisi rumah tangga, dia mengeluarkan konsumsi untuk membeli barang dan jasa ini. Nah, itu nanti yang akan digunakan sebagai PDRB dari sisi pengeluaran, maaf yang C yang ditinjau dari sisi pengeluaran. Kemudian dari sisi pendapatan adalah balas jasa terhadap faktor produksi, yang D ini. Jadi ada 3 hal yang harusnya nilainya sama, ditinjau dari sisi produksi, yaitu semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dari sisi pendapatan, yaitu jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dari sisi pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga non-profit, pemerintah, dan seterusnya. Termasuk juga pembentukan modal tetap bruto dan ekspor impor. Nah, ini jadi harusnya dari skema ini harusnya adalah perusahaan
menghasilkan barang dan jasa. Kemudian rumah tangga mengeluarkan konsumsi. Nah, nilai perputaran uang di sini dengan nilai perputaran uang yang ada di sini untuk balas jasa kategori harusnya sama. Dari sisi itulah kemudian kita menghitung PDRB menurut 3 pendekatan. Itu adalah ide dasarnya. Kemudian ini ada beberapa konsep terkait dengan PDRB. Di awal saya sampaikan bahwa PDB maupun PDRB itu sebenarnya mengacu hal yang sama, itu tentang pertumbuhan ekonomi, hanya bedanya adalah di penggunaan yang tadi. Selain itu, PDB atau perbedaannya lagi ya. Jadi kalau PDB itu tadi perekonomian suatu negara, PDRB adalah wilayah di dalamnya, bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Kemudian yang membedakan lagi adalah ini faktor pengalinya. Untuk PDB kita akan menggunakan harga dasar. PDB itu atas harga dasar, yaitu harga yang belum harga yang belum termasuk pajak ataupun subsidi. Jadi harga produsen yang sifatnya keekonomisan di level produsen. Nah, nanti akan kita lihat pada tabel yang disajikan. Oh ya, kemudian ada satu lagi. Terkait dengan PDRB ini mungkin saya tidak akan menyampaikan tata cara penghitungan secara detail karena keterbatasan waktu. Biasanya untuk pelatihan PDRB itu perlu sekitar 3-4 hari pelatihan. Nah, jadi di sini mungkin untuk penghitungannya saya tidak akan berikan secara detail, tapi tujuannya adalah saya ingin supaya adik-adik tahu ya dan paham bagaimana menginterpretasikan tabel-tabel yang disajikan PDB di publikasi PDB maupun publikasi PDRB. Jadi paling nggak ketika ada berita pertumbuhan ekonomi sekian persen, kemudian didorong oleh sektor ini sekian persen, adik-adik paham hal-hal seperti itu, bisa menangkap dan juga sekaligus bisa menginterpretasikan informasi tersebut. Oke, konsep dan definisinya, PDRB adalah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki residen atau non-residen. Jadi, PDRB itu adalah seluruh aktivitas ekonomi yang ada di suatu wilayah, katakanlah Indonesia, jadi adalah seluruh aktivitas yang ada di ekonomi di Indonesia, tanpa memperhatikan apakah itu kemudian perusahaannya berasal dari luar negeri, apakah kemudian tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Jadi asalkan semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia itu adalah yang akan kita hitung dalam PDRB. Kemudian PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 versi penilaian, yaitu atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Harga berlaku yaitu penilaian yang dilakukan terhadap produk, barang, dan jasa yang dihasilkan atau yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga berlaku bisa tahun 2020. Kita ingin menghitung PDRB. Berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Nah, untuk tahun 2020, maka pengalinya adalah dikalikan dengan harga pada tahun 2020. Itu yang dimaksud dengan harga berlaku. Jadi PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB di mana nilai output dan nilai output dari yang dihasilkan perusahaan atau produk, barang, dan jasa tersebut dikalikan dengan harga pada saat tahun itu. Jadi kalau PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020, maka pengalinya adalah output dikalikan harga pada tahun 2020. Sedangkan harga konstan, ada penilaian yang dilakukan terhadap produk, barang, dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di 1 tahun dasar. Kemarin kita sudah belajar mengenai tahun dasar pada saat pembahasan tentang inflasi. Jadi untuk tahun dasar yang digunakan pada saat sekarang ini adalah tahun dasar 2010. Jadi ketika kita berbicara mengenai harga konstan, berarti adalah nilai PDRB atau nilai produk, barang, dan jasa yang dikalikan dengan harga pada tahun 2010 atau tahun dasar. Kebetulan kita pakai tahun 2010 sebagai tahun dasar, maka harga konstannya adalah pengalinya adalah harga pada tahun 2010. Kemudian tahun dasar konsepnya masih sama seperti yang sebelumnya tentang ketika kita bicara mengenai inflasi.
tahun dasar yaitu tahun yang terpilih sebagai referensi statistik yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan series data dengan indikator rinci mengenai perubahan atau pergerakan terjadi. Jadi kalau kita sudah kita sudah patok satu tahun sebagai tahun dasar, maka kita tahun-tahun berikutnya kita dapat menggunakan itu sebagai basic penghitungan kita. Jadi kita bisa menghitung pergerakannya, pertumbuhannya, kemarin sudah kita bahas di inflasi, hampir sama metode dengan inflasi. Jadi kita ingin tahu kalau output idenya kenapa kemudian harus pakai tahun dasar adalah karena ketika kita ingin mengetahui pertambahan itu disebabkan karena harga atau disebabkan karena pertambahan output. Nah, kalau misalnya harga kan ada pengaruh inflasi dan segala macam. Nah, ini faktor tersebut ingin kita hilangkan, sehingga yang dipatok adalah harganya. Kemudian kita ingin mengetahui perekonomian itu kan adalah berapa banyak produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. Jadi yang ingin kita lihat adalah pertambahan produknya, pertambahan outputnya. Jadi tahun 2010, berapa output yang dihasilkan, berapa kuantitas yang dihasilkan, barang jasanya. Misalnya, pertanian ya, katakanlah pertanian. Di tahun 2010, produk pertanian katakanlah 10 ton. Dengan harga rata-rata per kilogram katakanlah 10.000. Nah, tahun 2011 pertambahannya kita ingin tahu, tentunya yang kita ingin ketahui adalah pertambahan outputnya, karena harga bisa jadi akan berubah. Nah, supaya kita tahu perbandingan output tersebut, maka yang dipatok adalah harganya. Dan juga di PDRB ini. Kemudian konsep dan definisinya, PDRB atas dasar harga berlaku itu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Penilaian output atau nilai tambah dari barang dan jasa tersebut dikalikan dengan harga pada tahun yang sedang berjalan. Tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku 2020 berarti adalah NTB atau nilai tambah barang dan jasa pada tahun 2020 dikalikan dengan harga pada tahun 2020. Nah, PDRB atas dasar harga berlaku inilah yang nanti akan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur perekonomian. Kemudian setelah itu menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya ekonominya. Kita tahu bahwa kemudian PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun pertengahan sebagai tahun dasar. Jadi PDRB atas dasar harga konstan adalah outputnya atau nilai tambahnya adalah pada tahun 2020, katakanlah 2020 ya, itu adalah NTB output di tahun 2020, tapi faktor pengalihnya adalah pengalih harga di tahun 2010 sebagai tahun dasarnya. Nah, ini yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kita juga biasanya menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Ini untuk menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Kemudian ada juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Ini berguna untuk menentukan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Jadi nanti akan ada ukuran PDRB. Nah, salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan adalah PDRB per kapita ini. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Jadi gampangnya sih gini, kalau PDRB kan tadi seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Nah, kalau PDRB per kapita berarti rata-rata setiap orang di wilayah tersebut akan menghasilkan berapa banyak barang dan jasa. Jadi kemudian dinilai dalam rupiah, ya, dinilai dalam bentuk uang. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ya, terakhir adalah laju pertumbuhan PDRB bruto diperoleh dari bulan atas das PDRB. Oke. Jadi untuk pertumbuhan PDRB regional bruto, PDRB, untuk laju pertumbuhan PDRB atau yang lebih kita kenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi, itu dihitungnya dari PDRB atas dasar harga konstan. Jadi, dari seluruh konsep definisi ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
PDRB itu ada akan disajikan dalam dua tabel. Yang pertama adalah PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dikalikan harga pada tahun itu. Kemudian ada juga PDRB atas dasar harga konstan, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tersebut, tetapi faktor pengalinya adalah harga pada tahun dasar. Nah, selanjutnya, dari PDRB atas dasar harga berlaku, kita akan mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu wilayah. Kemudian, jika kita bandingkan PDRB atas dasar harga berlaku untuk beberapa tahun, ya, kita akan melihat pergeserannya. Apakah misalnya tadinya itu didominasi oleh sektor apa, kemudian kita lihat sektor tersebut mungkin akan berkurang kontribusinya atau distribusinya. Nah, itu dari situ kita akan lihat, oh, dia itu bergeser, tapi bergesernya sektor mana yang akan menjadi bergeser selanjutnya. Biasanya adalah kalau misalnya klasik itu kan gini ya, pertama bahwa perekonomian itu didominasi oleh sektor-sektor primer. Nah, pada saat perekonomian didominasi oleh sektor-sektor primer, kita akan melihat bahwa kontribusi atau distribusi PDRB itu banyak di sektor pertanian. Kemudian nanti ketika dia bergeser ke sektor sekunder, itu akan ditandai mulai berkurangnya kontribusi dari lapangan usaha pertanian ini atau sektor pertanian ini. Kemudian nanti sektor industri akan mulai mengalami peningkatan kontribusi. Jadi katakanlah saya nggak begitu hafal angkanya, tapi gambarnya begini. Biasanya sektor pertanian itu cukup dominan, 20%, 25% gitu. Kemudian 10 tahun kemudian kontribusi sektor pertanian itu akan berkurang 10% atau menjadi 10% atau belasan persen. Nah, kemudian sektor industri yang tadinya kontribusi kecil akan mengalami mulai bertambah kontribusinya. Nanti akan kita coba lihat ya, apakah bisa kita lihat nggak kontribusinya itu. Mudah-mudahan ada data yang serius. Kemudian untuk atas dasar harga konstan itu tadi yang digunakan sebagai dasar penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekali lagi yang PDRB atas dasar harga konstan, inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Perhitungannya bagaimana nanti akan kita lihat. Nah, kemudian untuk menghitung PDRB ini ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan produksi. Pendekatan dari segi produksi itu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara masing-masing nilai produksi bruto terhadap sektor atau subsektor. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan nilai tambah. Jadi nilai untuk pendekatan produksi, output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian kita kalikan dengan faktor harganya. Kalau output kan biasanya kuantitas ya. Jadi misalnya padi, produksinya sekian ton, nanti dikalikan dengan harga sekian ton tersebut berapa. Kemudian nanti dikurangi biaya antara. Biaya antara adalah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produksi padi tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk nanti akan ada penjelasannya mengenai biaya antara tersebut. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Dalam hal pendekatan pendapatan, nilai tambah itu diperoleh dari kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan jumlah semua balas jasa faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan pajak, dan langsung. Kemudian pendekatan pengeluaran, yaitu sisi pengeluaran bertitik pada penggunaan akhir dari barang dan jasa dalam wilayah. Ini yang dasarnya dari alur ini. Jadi kita tahu ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu adalah yang di alur yang ini, yang B ya, yang B ini. Jadi perusahaan kan akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini, setelah dikurangi dengan biaya antaranya,
Nah, itulah yang disebut sebagai nilai tambah bruto atau PDRB. Jadi seluruh perusahaan yang ada di suatu wilayah tersebut, kita hitung berapa produksinya, baik itu barang atau jasa, kemudian dikurangi biaya untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai PDRB. Dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, kemudian pendekatan pendapatan adalah yang D ini. Jadi kita menghitung keseluruhan balas jasa faktor produksi, baik itu berupa sewa lahan, upah atau gaji, bunga, keuntungan, dan seterusnya dijumlahkan seluruhnya. Kemudian itulah yang kita dapatkan PDRB dengan menghitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Kemudian ada lagi pengeluaran yang C ini. Jadi kalau tadi dua tadi kita menggunakan dari sisi perusahaan, kalau yang pendekatan pengeluaran kita menggunakan dari sisi rumah tangga. Jadi pengeluaran konsumsi untuk beli barang atau jasa, termasuk juga yang melakukan pengeluaran konsumsi kan nggak cuma rumah tangga ya, pemerintah juga melakukan pengeluaran APBN, APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja negara daerah, itu intinya adalah pengeluaran-pengeluaran yang itu merangkum pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu juga dicatat. Nah, kemudian dari sisi pengeluaran itu ada juga ekspor impor, ada juga konsumsi lembaga lembaga nirlaba itu ya. Itu nanti akan kita bahas nah, kemudian gini, di BPS penghitungan yang dilakukan kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan kita di dalam penghitungannya, kita hanya melakukan penghitungan yang di dua metode ini, pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pendekatan produksi. Kemudian NTB, ya kita pakai dengan PDRB, kita kan berbicara mengenai NTB, nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto, rumusnya seperti ini, output dikurangi biaya antara. Nilai tambah merupakan produk dari proses produksi yang terdiri komponen pendapatan faktor, penyusutan barang modal tetap, pajak langsung, neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto, maka diperoleh nilai tambah neto. Jika penyusutannya dikeluarkan. Penyusutan adalah pengurangan nilai dari barang modal. Katakan kalau misalnya yang gampang itu motor mungkin ya, motor itu usia pakainya itu berapa? Katakanlah 10 tahun. Oke. Nanti metode penghitungan penyusutan ada bermacam-macam sih. Nah, motor itu nilai ekonomisnya adalah 10 tahun. Harga motor katakanlah 10 juta. Berarti penyusutannya adalah, kalau kita bikin rata-rata, setiap tahun penyusutannya adalah 1 juta. Dan sampai habis waktunya berarti itu nilai penyusutannya. Tapi kita tidak akan mau bahas detail tentang penghitungannya. Hanya ini informasi saja bagaimana penyusutan. Penyusutan itu bagaimana gitu. Kemudian output, di sini NTB itu sama dengan output dikurangi biaya antara. Nah, ini pengertian seperti ini, tetapi nanti kita akan lebih dalam prakteknya kita akan lebih menggunakan ini. Jadi outputnya berapa, kemudian biaya antaranya berapa. Kemudian yang disebut dengan output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh dalam suatu periode tertentu, meliputi baik produk utama, produk ikutan, maupun produk sampingan. Pada umumnya merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harga. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Output adalah hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Nah, kemudian produksinya itu ada produksi utama, ada produk sampingan, ada juga produk ikutan. Jadi ini yang akan kita nilai. Produk utama, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi dengan nilai yang paling tinggi atau volume fisiknya atau waktu pengerjaannya paling besar. Contohnya, nggak ada contohnya ya. Ini ada contohnya. Produk ikutan adalah barang dan jasa yang dihasilkan bersama-sama produk utama atas penggunaan teknologi tunggal. Contohnya, nah di lapangan usaha pertanian, kata tanaman pangan, untuk produksi padi, yang tanaman pangan ya, misalnya adalah produksi padi,
beras adalah produksi utamanya. Kemudian ketika kita menggiling gabah itu kan akan ada dedak ya, dedak yang biasa untuk makan ayam itu adalah produk ikutannya. Nah ini yang akan kita hitung semuanya. Jadi dalam lapangan usaha pertanian tanaman pangan, kita akan nilai beras yang dihasilkan itu berapa. Jadi beras itu sekian ton, dikalikan harganya itu berapa, kemudian itu adalah nilai outputnya, ditambah dedaknya yang dihasilkan berapa, harga dedak itu berapa, itulah yang kemudian dijumlahkan ya antara produk utama dan produk ikutnya itu adalah total output. Kemudian produk sampingan adalah barang dan jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama, tapi dari penggunaan teknologi yang berbeda. Contohnya semen, produk utama, kantong semen adalah produk sampingan. Ya, ini kalau misalnya yang di industri ya. Oke, jadi gini, ini NTB. Nanti kita akan menghitung NTB masing-masing. Oh, kita nggak dalam praktek. Maksudnya akan disampaikan bahwa dalam penghitungan PDRB kita menghitung nilai tambah dari masing-masing lapangan usaha. Kemudian lapangan usaha itu apa? NTB itu apa? Yaitu output. Outputnya itu apa? Produksi. Baik itu produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan, dikalikan harganya, itulah yang akan kita dapat sebagai. Kemudian dikurangi biaya. Di antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Barang tidak tahan lama adalah barang yang memiliki suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun. Dan perbaikan atau reparasi kecil terhadap alat atau mesin produksi dimasukkan sebagai biaya antara. Adapun perbaikan besar terhadap mesin atau alat produksi yang memperpanjang umur pemakaian mesin dimasukkan sebagai pembentukan barang modal tetap. Oh ya, oke. Jadi biaya antara itu adalah gampangnya gini, biaya antara adalah barang atau jasa yang diperlukan untuk menghasilkan produk di suatu lapangan usaha, kemudian barang tersebut biasanya habis dalam 1 kali proses produksi. Kemudian ciri lainnya barang tersebut tidak tahan lama, umurnya biasanya 1 tahun. Nah, kemudian jika ada perbaikan atau reparasi kecil terhadap alat produksi itu termasuk juga biaya antara. Kemudian jika ada perbaikan besar, maka itu termasuk dalam investasi. Perbaikan besar memperpanjang umur itu dimaksud sebagai membentukkan barang modal tetap atau investasi. Ini contoh NTB di katakanlah tanaman pangan ya. Tanaman pangan, padi. Kita ingin menghitung NTB tanaman pangan, padi lah, katakanlah komoditas padi. Komoditas padi, outputnya itu berapa? Outputnya adalah tadi beras dan dedak, kemudian jika ada produk-produk sampingan lainnya. Itu kita hitung, nilainya berapa. Kemudian biaya antara, biaya untuk menghasilkan padi tersebut, beras tersebut. Ada biaya pupuk, ada biaya untuk jasa orang yang nanam, ada biaya untuk jasa pengolahan lahan, ada jasa untuk pengairan, biaya untuk pengairan dan seterusnya. Itu adalah biaya-biaya antara. Biaya-biaya yang habis dalam 1 kali proses produksi itu adalah biaya antara. Mudah-mudahan jelas ya. Ini adalah untuk penghitungan NTB-nya. Nah, kemudian kita akan selanjutnya adalah PDRB menurut lapangan usaha. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk penghitungan PDB digunakan 2 metode pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Nah, yang PDRB menurut lapangan usaha ini adalah penghitungan PDRB menurut pendekatan produksi. Jadi, ini adalah, kemudian PDRB ini adalah penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto atau NTB, nilai tambah bruto atau NTB, yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Cakupan kategori lapangan usahanya adalah ada 17 lapangan usaha atau sektor. Kita biasa kalau mungkin kalau di pemberitaan atau apa kita carinya sektor ya, sektor pertanian, sektor industri, atau misalnya ini ya lapangan usaha sama aja. Kemudian cakupan yang akan kita hitung dalam PDRB ini ada 17 lapangan usaha atau 17 sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian sektor 2 pertambangan dan penggalian, kemudian lapangan usaha industri pengolahan,
lapangan usaha atau sektor pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, sampai dengan jasa lainnya. Nah, PDRB menurut lapangan usaha ini, kita menjumlahkan NTB dari pertanian, ditambah NTB-nya pertambangan, ditambah NTB-nya industri pengolahan, sampai dengan NTB-nya jasa lainnya. Dijumlahkan, kemudian didapatkan total, itu adalah PDRB-nya. Mudah-mudahan jelas ya, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Ulangi lagi. Jadi PDRB menurut lapangan usaha adalah penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha yang ada, mulai dari lapangan usaha pertanian, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan, sampai dengan lapangan usaha jasa lainnya. Jadi NTB-nya masing-masing lapangan usaha ini kita jumlahkan, itulah PDRB. Bagaimana menghitung NTB-nya? Ya ini tadi, NTB-nya itu output dikurangi biaya antara. Jadi kalau misalnya pertanian, NTB-nya pertanian, berarti output-nya di lapangan usaha pertanian dikurangi biaya antara di lapangan usaha pertanian. Biaya tambah brutonya lapangan usaha industri, berarti output yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri dikurangi biaya antara yang dikeluarkan di lapangan usaha industri. Demikian. Mudah-mudahan dipahami ya. Di PDRB menurut lapangan usaha itu adalah penjumlahan nilai tambah bruto NTB dari masing-masing sektor ini. Ada 17 sektor. Dan nanti masing-masing sektor atau masing-masing lapangan usaha nanti akan ada pembagian lagi sub sektor istilahnya, sub lapangan usaha. Nanti akan kita lihat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sampai dengan sini. Jika tidak, maka kita lanjutkan ke penjelasan masing-masing lapangan usaha. Cakupannya itu apa saja sih? Gitu. Pertanian, kehutanan, lapangan usaha yang pertama itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis atau hidup yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten, seperti pada dalam tanggung jawab. Oke, jadi untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan itu mencakup dari tanaman pangan. Tanaman pangan itu, di awal pertengahan semester ini kita sudah bahas tentang lapangan usaha pertanian ya, waktu itu statistik pertanian. Waktu itu tanaman pangan ya, fokusnya di tanaman pangan. Nah, statistik pertanian itu ada tanaman pangan, tanaman horti, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Jadi boleh dibilang apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu nanti salah satu muaranya adalah di sini. Di awal pertengahan semester kita sudah bahas mengenai statistik pertanian, tentang statistik pertanian, kemudian ada di bagaimana cara menghitung produksinya, dan seterusnya. Kemudian kita juga waktu itu pernah bahas tentang statistik industri, bagaimana cara menghitung outputnya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi statistik pariwisata, nanti akan kita ketemu lagi di lapangan usaha, tentang akomodasi, dan perhotelan, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah salah satu muara yang kemarin-kemarin sudah kita bicara. Kemudian kembali ke sini, ke lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian itu mencakup tanaman pangan, horti, dan seterusnya. Nah, khusus untuk tanaman pangan, walaupun ketika seseorang menanam tanaman pangan, baik itu padi maupun palawija, tetapi hasilnya tidak untuk dijual, untuk dikonsumsi sendiri, itu tetap akan kita masukkan dalam perhitungan lapangan usaha pertanian ini. Khusus untuk tanaman pangan. Walaupun hasilnya tidak untuk dijual, dikonsumsi sendiri, ini penjelasan ini ya, yang subsisten untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada lapangan usaha tanaman pangan, itu akan kita hitung dalam outputnya berapa, NTB-nya berapa, untuk tanaman pangan itu seperti itu. Nah, ada pun untuk komoditas lain, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian, dan lainnya adalah ini yang kategorinya diusahakan, yang dijual, atau baik itu sebagian atau seluruhnya dijual.
Jadi kalau misalnya adik-adik punya pohon jambu atau pohon pepaya, tetapi dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, itu tidak termasuk yang akan yang tidak termasuk di dalam penghitungan lapangan usaha ini. Jadi lapangan usaha untuk yang tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan seterusnya itu yang hanya yang dijual. Jadi yang memang untuk usaha gitu. Kalau misalnya untuk hobi atau misalnya saya punya pohon jambu atau saya punya ayam, katanya saya memelihara ayam tapi tidak untuk dijual, maka tidak dimasukkan dalam penghitungan sini. Yang dimaksud dalam penghitungan sini adalah yang hanya yang untuk dijual, kecuali yang tanaman pangan. Kalau tanaman pangan, walaupun tidak untuk dijual, maka tetap dimasukkan penghitungannya dalam lapangan usaha ini. Bedanya itu aja sih yang membedakan antara tanaman pangan dengan lainnya. Kemudian berbicara mengenai lapangan usaha pertanian ini adalah lapangan usaha yang saya pikir cukup menarik ya. Menariknya begini, karena saya ingat 2 kali krisis, tahun 98, belum pada lahir yang mungkin tahun 98. Ini rata-rata kelahiran 2000-an ya mungkin ya. Tahun 98 kita mengalami namanya krisis ekonomi karena berawal dari krisis moneter ya, krisis moneter kemudian di krisis ekonomi. Waktu itu mungkin yang suka ya, ada yang trading trading mata uang asing tahu bahwa tahun 98 ketika itu ya sebetulnya kita nggak bisa nyalain George Soros juga ya. Soros hanya memanfaatkan keadaan yang ada. Jadi memang waktu itu fundamental ekonomi kita nggak terlalu bagus. Utangnya cukup banyak. Kemudian rupiah waktu itu masih pakai di ini ya, di peg ya, di istilahnya itu dipatok gitu. Di kurs rupiah itu dipatok ke 2000-an atau berapa waktu itu. Tapi fundamental kita nggak kuat, kemudian sama spekulan, salah satu George Soros itu ajar. Awalnya dibat dulu sih di Thailand. Thailand dikerjain sama orang-orang falas, pedagang falas. Pedagang bukan apa yang di trading di currency itu ya, trading di mata uang itu. Kemudian Indonesia juga terkena imbasnya karena memang hutang luar negeri banyak, kurs dolarnya dipatok begitu, sehingga ya ini peluang buat orang kalau mau ngerjain nilai tukar rupiah. Jadi waktu itu krisis. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pada saat krisis tahun 1998 tersebut, salah satu lapangan usaha, semua lapangan usaha kita pertumbuhan negatif. Semua lapangan usaha kita pertumbuhan negatif. Nah, pertanian adalah salah satu lapangan usaha yang pertumbuhannya positif. Ada 2 sih waktu 98 kalau nggak salah yang pertumbuhannya positif, yaitu pertanian, sama satu lagi kalau nggak salah pengadaan air dan listrik ya kalau nggak salah. Itu yang pertumbuhannya 2 yang pertumbuhannya positif dari 9 sektor. Waktu itu masih 9 sektor, hanya ada 2 sektor yang pertumbuhannya positif. Jadi yang menolong perekonomian kita tahun 98 pada saat krisis moneter adalah salah satunya adalah sektor pertanian ini. Kontribusinya waktu itu sekitar 7% atau 8%, saya lupa. Tapi waktu itu pertumbuhannya positif. Jadi perekonomian kita tertolong oleh pertanian. Dan pada saat itu, ketika banyak pemutusan hubungan kerja, karena ketika kurs rupiah kemudian naik sampai 14.000, 18.000, banyak usaha yang kolaps, kemudian banyak keras juga, berimbas ke perekonomian real, banyak apalagi ada kerusuhan waktu itu ya, banyak lapangan yang tutup, akhirnya mereka yang dikeluarkan dari lapangan usaha industri ini atau di lapangan usaha lainnya ini, satu-satunya yang gampang masuk adalah di sektor pertanian. Waktu itu sensus pertanian itu mencatat ada penambahan jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertanian sekitar krisis itu. Jadi pertanian ini cukup menarik karena satu sisi untuk negeri kita, untuk Indonesia, ini jadi salah satu sektor yang menyelamatkan perekonomian kita. Dari sisi perekonomian, dia pertumbuhannya positif. Kemudian dari sisi tenaga kerja, dia juga menyerap tenaga kerja yang dikeluarkan dari lapangan usaha lain. Karena memang pertanian itu gampang ya, asal orang kuat mencangkul, tahu cara menahan,
gampang dimasuki lah. Jadi tenaga kerja yang diperlukan dari lapangan usaha lainnya masuk ke sektor. Terlebih lagi pada saat itu kalau saya ada booming juga di komoditi ya, yang teman-teman yang adik-adik yang di luar Jawa tentu mungkin pernah dengar cerita bagaimana kakao kemudian harganya menjadi mahal karena kurs dolar gitu, karena kurs rupiah kita memang depresiasi. Kemudian harga komoditi perkebunan pada tahun itu memang mengalami lonjakan yang luar biasa, dan ini menjadi insentif orang masuk ke sektor pertanian. Dan kemudian di tahun 2020 ketika perekonomian kita mengalami kontraksi karena pandemi COVID, sektor pertanian lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya. Jadi dia adalah salah satu yang bisa tumbuh positif dan menjadi penolong perekonomian kita, penolong pertumbuhan. Itu 2 kali ya, jadi dalam catatan saya ada 2 kali di mana sektor pertanian ketika masa krisis menjadi penolong bagi perekonomian kita. Dan saya pikir ketika sekarang eranya disrupsi ya, kalau menurut Renal Kasali itu disrupsi, kita lihat lapangan usaha seperti transportasi, kemudian terakhir kita lihat Giant itu harus tutup, perdagangan itu banyak yang tutup, baik internasional maupun di dalam negeri pun kita mengalami Giant harus tutup, kemudian beberapa lapangan usaha seperti transportasi itu terkena imbas yang katanya Renal Kasali disrupsi dengan adanya ojol dan sebagainya. Allshop itu mungkin salah satu yang membunuh Giant itu mungkin ya Allshop itu. Nah, begitu banyak lapangan usaha harus mengalami disrupsi dengan perkembangan teknologi. Cuma saya pikirnya sih gini, orang bagaimanapun juga memanfaatkan teknologi akan tetap perlu makan. Orang bagaimanapun memanfaatkan teknologi, diri chattingan setiap hari, buka YouTube setiap hari, tapi tetap perlu makan. Jadi saya pikir lapangan usaha pertanian ini ke depannya, meskipun mungkin kontribusinya berkurang, tapi akan tetap dibutuhkan. Akan tetap. Jadi kalau siapa tahu nanti misalnya lulus, mau kerja apa gitu ya, mungkin lapangan usaha ini cukup menarik. Menurut saya cukup menarik. Karena ya itu tadi, pengalaman kita 2 kali krisis, lapangan usaha ini bisa tumbuh positif, kemudian ke depan, dengan disrupsi seperti ini, saya pikir orang tetap perlu makan, orang tetap perlu minum, jadi ya lapangan ini yang cukup bagus. Ya kemudian kalau baca National Geographic yang terakhir, terbitan beberapa hari yang lalu itu kan membahas tentang Belanda ya. Belanda itu negara yang kecil, kemudian dia itu sekarang menjadi salah satu produsen terbesar di tanaman pangan. Karena mereka memprediksi bahwa tahun 2050 ketika itu akan ada sekitar 10 miliar penduduk, maka ancamannya adalah tentang potensi kelaparan. Ya, sekarang aja sekitar 7,5 miliar penduduk. Ya, cabai kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, harga beras. Kalau harga beras sih memang dijaga ya supaya stabil. Itu. Jadi mungkin lapangan pertanian cukup menarik. Ya itu tadi ada beberapa hal. Kalau misalnya yang baca lebih lanjut, saya sih tertarik di 2050 itu perkiraannya dari orang-orang pintar di Belanda sana. 2050 salah satu potensi krisis yang akan dihadapi adalah kelaparan. Karena pada saat itu diberikan ada 10 miliar penduduk yang harus dikasih makan, sementara pertanian kurang, belum lagi climate change dan seterusnya. Oke, kembali ke ini PDRB ini. Lapangan usaha yang kedua adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Seluruh jenis komoditi yang dicukup dalam kategori lapangan pertambangan dan penggalian dikelompokkan dalam 4 golongan pokok, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Jadi lapangan usaha pertambangan penggalian adalah ini akan dibedakan menjadi 4 subsektor, ada migas, batu bara dan lignit, biji logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Ini nanti dihitung berapa NTB-nya, yaitu NTB-nya yaitu produksi yang dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dikurangi biaya antara untuk menghasilkan produksi pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha selanjutnya adalah industri pengolahan. C. Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produksi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian, seperti produk dari kegiatan industri pengolahan. Nah, ini pun kita lihat
bahwa bahan baku untuk industri pengolahan itu asalnya ada dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan maupun penggalian. Ini ada keterkaitan ya, jadi dari lapangan usaha pertanian akan menghasilkan produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian produk-produk tersebut akan dimanfaatkan di lapangan usaha pengolahan ini. Nah, industri pengolahan ini kegiatan di lapangan usaha industri pengolahan kemarin sudah kita bahas juga ya, industri ketika kita membahas tentang industri kecil, mikro, kecil, dan industri besar. Yaitu kegiatan-kegiatan usaha untuk mengolah dari produk dasar menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi. Itu adalah yang masuk dalam kategori industri. Dan terkait dengan industri pengolahan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah salah satu penanda adanya pergeseran ekonomi. Biasanya pergeseran pertumbuhan ekonominya tadi di awal-awal lapangan usaha pertanian itu kontribusinya paling besar. Kemudian dia itu lambat laun akan mengecil kontribusinya digantikan oleh industri pengolahan. Jadi nanti ketika itu terjadi, itu salah satu penanda bahwa terjadi pergeseran dari ekonomi primer ke ekonomi sekunder. Ini adalah jadi pergeseran industri pengolahan kontribusinya nanti akan besar. Ketika terjadi pergeseran dari primer ke sekunder. Kemudian termasuk dalam kegiatan industri pengolahan adalah perubahan bahan baku menjadi produk baru dan menggunakan kegiatan maklun. Maklun itu yang kemarin itu kita di industri. Jadi kalau misalnya saya dapat order dari perusahaan untuk bikin sesuatu, kemudian barang dan bahan bakunya disediakan dari perusahaan tersebut, itu adalah kegiatan maklun. Kemudian 4, pengadaan listrik dan gas. Kategori D mencakup kegiatan pengadaan listrik, gas alam dan buatan, dan seterusnya. Ini adalah outputnya, kita ngitung outputnya dari PLN ya, data yang digunakan. Kita ngitung outputnya PLN itu berapa, outputnya dari PGN, PT Gas, perusahaan gas negara, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan pengadaan listrik dan gas, termasuk juga pengadaan uap panas dan AC. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan pemakaian tenaga listrik atau gas. Ya. Ini adalah lapangan usaha yang keempat. Lapangan usaha selanjutnya adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Kegiatan ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah sampah, seperti limbah sampah padat atau bukan, baik rumah tangga atau industri yang dapat mencemari lingkungan. Hasil limbah sampah atau ini dibuang menjadi input dalam proses-proses lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk dalam kategori ini. Ini termasuk juga kalau misalnya gampangnya adalah PDAM ya, PDAM. Outputnya PDAM, barang dan jas, air yang diserap PDAM, mengurangi biaya untuk menghasilkan air tersebut, itu masuk dalam penghitungan NTB-nya lapangan usaha ini. Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan atau renovasi, penambahan dan perubahan dan prafabrikasi bangunan dan struktur di lokasi proyek. Jadi kegiatan konstruksi pembuatan bandara di Kulon Progo, kemudian termasuk juga kalau misalnya orang tua adik-adik membuat rumah, melakukan renovasi itu kita hitung. Untuk surveinya ada survei khusus sih. Datanya dari mana nih? Kemudian lapangan usaha berikutnya ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kegiatan ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang tersebut, baik secara grosir maupun eceran. Ini ya ada reparasi mobil dan sepeda motor bengkel. Jadi outputnya bengkel itu berupa jasa ya sebetulnya. Ini outputnya kebanyakan. Untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor ini bentuknya lebih berupa jasa. Di bengkel, ada beberapa bengkel di suatu wilayah.
kemudian jasa atau nilai produksinya itu berapa, termasuk juga perdagangan besar maupun ecer. Kemudian lapangan usaha berikutnya adalah transportasi dan pergudangan. Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang terjadwal maupun tidak. Dan bukan rel, saluran pipa, jalan darat, atau udara dan kegiatan lain. Jadi ini juga jasa mungkin ya, lebih banyak jasa. Misalnya kereta api, berapa banyak penumpang kereta api, dikalikan tiketnya, harga tiketnya berapa, nah itu adalah outputnya di bidang transportasi, termasuk juga berapa banyak menggunakan angkutan udara, dikalikan berapa harga tiketnya, kemudian outputnya di sektor. Jadi kemarin kita waktu di statistik pariwisata kan ada ya, jumlah penumpang. Nah, itu adalah yang salah satu datanya digunakan untuk penghitungan output di NTB di lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Kemudian ini penyediaan akomodasi dan makan minum atau lapangan usaha RI. Kategori ini mencakup akomodasi, penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong, serta penyediaan makan minum. Oh ya, kita waktu statistik pariwisata kita juga bicara tentang hotel ya, tingkat hunian kamar hotel. Nah, itu kemudian yang salah satu datanya itu yang digunakan untuk penghitungan NTB di lapangan usaha ini. Jadi hotel itu ada berapa, kemudian tingkat huniannya berapa, dikalikan berapa nilai, katakan akomodasi berarti untuk menginap biayanya berapa gitu ya. Itu adalah kemudian dilakukan penghitungan untuk mendapatkan NTB di lapangan usaha, akomodasi dan makanan minum. Kemudian informasi dan komunikasi. Kategori ini mencakup produksi dan distribusi, informasi dan produk kebudayaan, persedia alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini, dan juga data atau kegiatan komunikasi. Kategori ini terdiri dari beberapa industri, yaitu penerbitan, ada produksi gambar bergerak, production house, nanti masuk di sektor ini, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman, radio televisi, telekomunikasi, pulsa yang digunakan, kemudian kuota internet yang digunakan, itu adalah produk-produk dari lapangan usaha ini. Kemudian itu kita hitung semua berapa NTB-nya, dan itu akan menjadi NTB-nya di lapangan usaha, informasi dan komunikasi. Kemudian ada biantara ya, jadi untuk NTB itu kan output digoreng biantara. Yang di lapangan usaha ini misalnya outputnya adalah jumlah voucher atau jumlah kuota, kalikan berapa nilainya, kemudian dikali biantaranya untuk masalah itu. Kemudian data-datanya kita ada survei khusus, kita juga mendapatkan untuk data misalnya seperti struktur ongkos produksi. Jadi struktur ongkos produksi itu kita biasanya mendapatkan datanya juga dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang go public di bursa ya. Kan ada kalau perusahaan-perusahaan yang go public di bursa itu kan mereka bikin laporan keuangan itu triwulan ataupun tahunan. Nah, data-data itu struktur itu juga digunakan sebagai dasar penghitungan untuk struktur ongkos usaha industri di sini. Selain kita melakukan survei sendiri juga. Selain juga tentunya kita mendapatkan data dari dinas atau kementerian. Selanjutnya jasa keuangan dan asuransi. Ini kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini mencakup kegiatan pemegang aset, kegiatan perusahaan holding, yang dari lembaga penjaminan, dan lembaga keuangan sejenis. DDS-nya pendapatan produksi. Output atas dasar berlaku didapat dari nilai produksi atau pendapatan hasil olahan survei industri sedang serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public yang bergerak di sektor industri informasi. Oke, untuk jasa keuangan misalnya ya termasuk MI ya, manajer investasi, pengelola reksadana, pengelola kalau misalnya teman-teman ada yang trading saham mungkin tahu iPod dan sebagainya, ada lagi Mansek, Mandiri Sekuritas, ya. Nah, output NTB dari lapangan usaha ini adalah menghitung output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kan kalau kita misalnya trading saham itu kan ada fee jual, fee beli, nah kemudian itu menjadi
keuntungan perusahaan investasi perusahaan sekuritas tersebut. Nah, output perusahaan sekuritas itu totalnya dikurangi biaya antaranya, kemudian masuk ke NTB-nya di jasa keuangan dan asuransi. Selanjutnya real estate. Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen, dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate, serta penyediaan jasa real estate lainnya, bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainnya, dilakukan atas dasar berbasis kontrak. Real estate ini contohnya pembangunan gedung-gedung atau penyewaan bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan. Jadi perusahaan real estate kita hitung berapa nilai tambahnya dan masuk di lapangan usaha. Kemudian jasa perusahaan ada dua kategori, yaitu kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan tinggi dan masih ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pengguna. Kegiatan terus dalam kategori M, jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Jadi, dari perusahaan-perusahaan jasa biro hukum dan akuntansi, itu ada surveinya, kita melakukan survei, kemudian kita hitung outputnya berapa, di antaranya berapa, kemudian dihasilkan nilai tambah untuk perusahaan, untuk lapangan usaha jasa perusahaan ini. Termasuk juga jasa persewaan dan sewa guna lahan tanpa opsi, jasa kendaraan, dan seterusnya. Jasa agen perjalanan, untuk yang agen perjalanan, kalau jasa agen perjalanannya itu masuk di lapangan usaha ini. Tapi kalau perusahaan bis, perusahaan kereta api itu masuk di yang transportasi. Kemudian ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial atau lapangan usaha yang ke O. Kategori ini mencakup kegiatan sifatnya pemerintahan yang untuk dilakukan administrasi pemerintahan. Ini yang outputnya dari administrasi pemerintahan. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan oleh dinas atau kementerian, gaji, kemudian upah dan seterusnya itu masuk di lapangan usaha ini. Nah, untuk kalau di pemerintah itu kan ada yang sekolah-sekolah negeri ya, SMP negeri, SD negeri, SMA negeri. Itu nanti outputnya tidak masuk di sini, NTB-nya tidak dihitung di sini, tapi nanti dihitung di lapangan usaha itu sendiri. Nah, ini jasa pendidikan. Lapangan usaha jasa pendidikan, kategorinya mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pendidikan. Baik secara lisan ataupun tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta, dan juga mencakup pengajaran yang terlalu. Ini outputnya apa ya kalau jasa pendidikan itu? Ini kita datanya biasanya dapatnya dari ini sih, dari dinas, jadi APBD, APBD ya, benar. APBD untuk lapangan usaha pendidikan itu apa? APBD untuk pendidikan itu berapa? Nah, itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar penghitungan di lapangan usaha jasa pendidikan ini. Kalau DIY itu kemarin kalau nggak salah 30% ya kalau nggak salah APBD-nya yang digunakan pendidikan. Tapi itu masih termasuk juga transfer dari pemerintah pusat. Jadi kalau yang murni dari pendapatan daerahnya DIY itu kalau nggak salah masih belasan persen. 30% APBD untuk APBD untuk pendidikan di DIY termasuk tinggi 30%, tapi itu termasuk juga transfer dari pusat dan dana BOS dan seterusnya. Kalau yang dari murni dari daerah kayak masih kecil sekitar belasan persen. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan untuk berbagai pekerjaan, baik lisan ataupun tulis dan berbagai cara komunikasi. Ini kesehatan. Maaf. Maaf, ini masih saya salah copy paste ini masuknya di pendidikan ini harusnya. Jasa kesehatan itu yang di rumah sakit, kemudian puskesmas dan seterusnya. Ini maaf, ini saya salah membatin ini harusnya di pendidikan. Kemudian
17 jasa lainnya. Ada 4 kategori yang dicakup dalam jasa ini. Itu kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan rumah tangga, jasa perorangan rumah tangga, kegiatan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri. Oh ya, untuk yang lapangan usaha ini adalah semua jasa lainnya yang belum tercakup di lapangan usaha yang sebelumnya. Misalnya jasa melayani, jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Itu misalnya kalau dulu itu potong rambut, jadi outputnya tukang cukur rambut itu adalah berapa banyak yang kepala yang dia berapa banyak kepala yang dia potong, berapa banyak rambut yang dicukur. Apa ya? Jadi kalau ini gini sih, kalau misalnya jasa perorangan yang melayani rumah tangga itu adalah tukang gunting rambut ya, tukang potong rambut tukang potong rambut itu. Nah, satuannya adalah berapa banyak yang dia peroleh dari memotong rambut itu, kemudian dikurangi biayanya dia untuk listrik, untuk sebagainya. Nah, itu adalah output NTB-nya di lapangan usaha. Ya, tidak perlu terlalu khawatir dengan bagaimana metode penghitungannya. Yang penting nanti akhirnya bisa membaca dan memahami, menginterpretasikan data atau yang informasi yang disajikan di tabel-tabel PDRB atau PDB. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan. Intinya adalah dari ke-17 lapangan usaha tadi, kita hitung masing-masing nilai tambah brutonya. Nilai tambah bruto pertanian berapa, nilai tambah bruto di industri berapa, nilai tambah bruto di penggalian pertambangan itu berapa, kemudian dijumlahkan 17 lapangan usaha tersebut. Kemudian bagaimana mendapatkan NTB-nya? NTB-nya adalah output dikurangi biaya antara. Outputnya apa? Ya misalnya pertanian, outputnya adalah beras, kemudian dedak, kemudian produk-produk lainnya. Harga dikalikan harga, kemudian nanti dikurangi biaya antara atau biaya untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Kemudian bagaimana BPS mendapatkan datanya? Ada dari beberapa survei sendiri, kemudian kita juga mendapatkan data dari dinas atau kementerian, kemudian kami juga mendapatkan untuk struktur biaya, kami juga memperoleh datanya dari laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan go public. Itu biasanya dihitung untuk mendapatkan struktur pas produksinya. Kemudian, jika ini sudah, jadi intinya untuk PDRB, jadi PDRB itu kita ada 2 pendekat. Yang kita lakukan ada 2 pendekat. Sebenarnya metode pendekat ada 3, tapi yang dihitung oleh BPS itu ada 2, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi itu tadi sudah kita diskusikan, yaitu mengenai produksi nilai tambah bruto dari masing-masing lapangan usaha. Dijumlahkan, kemudian itu adalah usahanya ini ada 17, dari pertanian, pertambangan, penggalian, dan seterusnya sampai dengan jasa lainnya. Hitung masing tambah brutonya, kemudian oke. Nah, kemudian ini ada beberapa hal terkait dengan rumus penghitungannya. Kita tadi berbicara tentang distribusi lapangan usaha. Untuk distribusi lapangan usaha ini, kita gunakan PDRB ADHB ya. PDRB ADHB per PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku harga pada tahun tersebut. Jadi lapangan usaha pertanian NTB-nya berapa? Di triwulan A katakanlah hasilnya A1 rupiah. Kemudian di triwulan B, di triwulan 2 A2 rupiah, triwulan 3 A3 rupiah, triwulan 4 A4 rupiah. Dalam 1 tahun, lapangan usaha pertanian menghasilkan nilai tambah bruto sebanyak A5 rupiah. Kemudian lapangan usaha pertambangan dihitung juga nilai tambah brutonya berapa di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian dijumlahkan, dapatkan nilai tambah bruto selama 1 tahun untuk lapangan usaha pertambangan. Dan seterusnya sampai kemudian di lapangan usaha jasa dan lainnya. Nilai tambahnya berapa tiap triwulan kita hitung, kemudian dijumlahkan dalam 1 tahun. Nah, kemudian setiap triwulan kita jumlahkan
Dari lapangan pertanian, lapangan usaha pertanian, lapangan usaha pertambangan, lapangan usaha industri, dan seterusnya, sampai lapangan usaha jasa lainnya, itu nilai tambahnya ada berapa, nilai tambah brutonya ada berapa, kita jumlahkan, ini adalah yang disebut PDRB atas dasar harga jika dikalikan harga berlaku. Kita lakukan hal sama untuk triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Kemudian nanti dijumlahkan setelah akhir tahun, kita dapatkan total PDRB atas dasar harga berlaku selama 1 tahun. Nah, kemudian yang kontribusi. Bagaimana cara menghitung kontribusinya? Lapangan usaha. Ini contoh penghitungan kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian. Triwulan 1, berarti ya tinggal ini aja. Ini gampang. Triwulan 1, lapangan usaha pertanian, nilai tambah brutonya berapa, dibagi total PDRB, bagi jumlah 1. Kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian pada triwulan 2 ada berapa persen? Nah, biasanya dalam persen, ya nilai satunya dalam persen. Tinggal ini aja, tinggal berarti NTB pada triwulan 2 yang nilai Rp2 ini dibagi yang jumlah 2 ini, di jumlah total PDRB kali 100%. Dan demikian seterusnya. Demikian juga untuk lapangan usaha yang lainnya. Misalnya lapangan usaha pertambangan, berapa kontribusi lapangan usaha pertambangan pada triwulan 2, berarti ya tinggal nilainya yang B2 ini dibagi jumlah 2 kali 100%. Ini untuk menghitung bagaimana distribusi atau kontribusi setiap lapangan usaha. Selanjutnya adalah, nah ini laju pertumbuhan triwulan berantai. Nah, laju pertumbuhan inilah yang kita kenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau ini berarti triwulanan ya. Kalau bisa juga dalam triwulan, ada juga yang tahunan. Jadi, laju pertumbuhan itu bisa dihitung triwulanan, bisa dihitung tahunan. Nah, laju pertumbuhan triwulan, ya laju pertumbuhan ini yang kita kenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Ini sama, jadi nilai, ini totalnya ya, sorry. Kalau berarti ini karena PDRB ADHB-nya, katakanlah totalnya sekian persen. Saya ganti aja deh, biar lebih mudah. Di PDRB, ADHB. Nah, cuma bedanya di sini, kalau yang tadi kita menggunakan PDRB ADHB, untuk yang ini, maaf. Itu yang mana ya? Ini dulu aja. Nah, ini kalau yang untuk distribusi atau kontribusi lapangan usaha kita menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku, maka untuk laju pertumbuhan triwulanan atau laju pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi yang lebih dikenal sebagai, yang lebih secara umum lebih dikenal laju pertumbuhan ekonomi ya, itu kita menggunakan PDRB ADHK. Jadi nilai tambah brutonya itu dikalikan dengan harga di tahun dasar. Kalau sekarang kita pakai tahun 2010, maaf, 2010. Jadi PDRB atas dasar harga berlaku. Tadi untuk menghitung ini, nah untuk yang menghitung pertumbuhannya adalah atas dasar harga konstan. Total PDRB-nya berapa? Kemudian kita dapatkan di triwulan 1 tahun, ini tahunnya T-1 ya, ini tahun T. Katakanlah ini sekarang 2021 ya, tahun 2021. Tahun 2021, kemudian ini tahun 2020 berarti ya. Nah, kemudian kita ingin tahu, triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Q to Q, quarter to quarter, atau triwulanan, kalau Indonesia. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi triwulanan, atau Q to Q. Triwulan 1 dibandingkan triwulan 4. Jadi, rumusnya tinggal, ya udah, P dibagi D dikali 100 kurang 100. Mudah lah, gampang sekali. Kalau ngitung-ngitung laju pertumbuhan sih mudah. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapakah laju pertumbuhan Q to Q-nya, berarti kalau Q to Q kita tinggal bandingin triwulan yang sekarang dibagi triwulan sebelumnya, kemudian dikali 100 dikurangi 100. Laju pertumbuhan di triwulan 2, Q to Q-nya berapa?
PDRB ADHK di triwulan kedua dibagi PDRB ADHK di triwulan 1 dikali 100, ini 100. Mudah. Jadi ini, jadi laju pertumbuhan ekonomi triwulanan itu sebenarnya itu aja, PDRB ADHK pada triwulan tersebut dibagi triwulan sebelumnya dikali 100 dikurangi 100. Rumusnya ini. Kemudian ada juga biasanya kita pertumbuhan year on year ya, year to year, Y to Y. Nah ini, kalau ini berarti nanti dibandingkan, kalau triwulanan berarti nanti dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Year to year, jadi tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi, berapakah pertumbuhan ekonomi triwulan pertama year to year-nya? Jadi pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun ini dibagi pertumbuhan ekonomi dibagi PDRB ADHK di triwulan 1 tahun sebelumnya dikali 100. Berapakah laju pertumbuhan ekonomi triwulan kedua year to year? Triwulan kedua year to year, berarti triwulan kedua PDRB-nya berapa di tahun dibagi di tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Saya rasa gampang dipahami, ini mudah dipahami. Apa ya tadi yang saya ingin sampaikan? PDRB, ya. Ini, kemudian, ya. Ini untuk laju pertumbuhan itu selain kita ingin mengetahui kalau misalnya laju pertumbuhan total, itu berarti laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi berarti laju pertumbuhan PDRB-nya, total PDRB, total seluruh lapangan usaha. Tapi kadang-kadang juga orang ingin tahu lapangan usaha pertanian atau sektor pertanian pertumbuhannya berapa gitu ya, sama. Tinggal NTB-nya lapangan usaha pertanian yang ADHK di triwulan seberapa dibagi triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Itu kalau jadi ini bisa diterapkan untuk total PDRB itu kemudian ekonomi itu ini. Kalau yang dibandingkan adalah PDRB ADHK total, jadi seluruh lapangan usaha itu dijumlahkan mulai dari lapangan usaha pertama sampai dengan lapangan usaah ke-17 dijumlahkan, itu adalah pertumbuhan ekonominya. Tapi kadang-kadang orang juga ingin tahu bagaimana pertumbuhan sektoralnya, pertumbuhan lapangan usahanya. Jadi tinggal kalau misalnya ini pertanian yang kita ketahui berarti ya yang lapangan usaha pertanian NTB-nya berapa atas dasar harga berlaku, atas dasar harga konstan, atas dasar harga konstan di triwulan itu berapa dibagi triwulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi ini rumus ini berlaku untuk baik total atau PDRB, bisa juga untuk sektoral atau per lapangan usahanya. Per lapangan usaha bisa di. Ini juga berapa sih pertumbuhan lapangan usaha industri? Ya udah, tinggal NTB lapangan usaha industri pada triwulan tersebut sama tahun sebelumnya. Itu untuk yang year to year, yang triwulannya juga sama ya, bisa diperlukan. Ini harusnya saya belum bikin akumulasi ya. Ya, ini Q to Q, ini year to year, terus ada satu lagi source of growth, sumber pertumbuhan. Sumber pertumbuhan ini menunjukkan seberapa besar bagian dari suatu lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonominya. Jadi misalnya seperti tadi saya sampaikan, tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi kita negatif, tetapi ditolong oleh pertanian. Gitu. Kok tahunya ditolong oleh pertanian berapa? Oh ternyata sektor pertanian itu pertumbuhannya positif. Kemudian dia itu berapa persen nanti dilihat dari penghitungannya sumber pertumbuhannya, source of growth-nya. Jadi nanti ngitungnya adalah PDRB ADHK sektor A. Ini sektor A permisalan aja ya. Sektor A bisa sektor A, B, C, atau seterusnya. Pada tahun T dikurangi. Ini sebenarnya NTB ya, maaf bukan PDRB, itu NTB. NTB, ini aja. Saya takutnya nanti dirancang dengan PDRB yang total. NTB, kita pakai istilah NTB aja.
NTB atas dasar harga konstan sektor A di tahun ke T dikurangi NTB atas dasar harga konstan sektor A di tahun ke T-1, kemudian dibagi dengan jumlah BRB totalnya di tahun ke T dikurangi jumlah BRB total di tahun ke T-1 dikalikan laju pertumbuhan tahun ke T tersebut. Jadi ini adalah sumber pertumbuhannya. Kita mungkin nanti kita ini deh kita tampilkan tentang cara penghitungan dan ini ya data-datanya. NTB ADHK. Oke, kita ke praktek ya sebelum kita gunakan data yang real. Ini saya ambilkan data, oh ya, nanti di publikasi BPS itu ada PDRB, Produk Domestik Bruto Indonesia triwulan. Nah ini ada dua kita tadi hitung berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan pengeluaran. Nah ini nanti yang kita gunakan adalah berdasarkan lapangan usaha. Nah, gimana? Nanti bisa download sendiri. Tapi saya sertakan link yang di materinya. Oke, ini yang 2017. Ya. Kita pakai yang 2019-2020 ya. Ini nanti penyajiannya seperti ini. Jadi PDB atau PDB, kalau karena kita bicara nasional, maka kita gunakan PDB istilahnya, Produk Domestik Bruto atau GDP, Gross Domestic Product, menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Nah ini atas dasar harga berlaku. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2020, maka ini adalah nilai NTB pada tahun 2020 tersebut. Jadi nilai NTB-nya dikalikan harga di tahun 2020. Nah kita lihat, ini satuannya adalah miliar rupiah. Miliar rupiah ini, jadi kita kaya sekali ya. Jadi untuk dari pertanian saja, dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, itu ada 500 barang dan jasa yang dihasilkan di lapangan usaha pertanian. Itu nilainya pada triwulan 2 2020 nilai ada 570.033 miliar. 570 berarti 570 triliun ya. 570.000 miliar itu kan berarti 570 triliun. Yo, besar sekali. Ya. Kaya negara kita negara besar, negara kita negara kaya sebetulnya. Produksi barang dan jasa di lapangan usaha pertanian pada triwulan kedua tahun 2020, oh ya ini ada bintang 3 berarti angkanya sangat sementara, jadi nanti akan ada bulan. Bintang 2 itu angka sementara, jadi nanti akan berubah. Nanti kalau ada publikasi yang terbaru nanti dicek lagi, kemungkinan angkanya akan berubah. Kenapa? Ada lag memang, ya kita tahu data-data itu kadang-kadang misalnya data 2020, itu sampai sekarang masih ada yang sedang dihitung gitu. Jadi kadang-kadang kita lagnya sampai 1 tahun, sampai setengah tahun. Nah itu yang membuat kenapa harus ada bintang ini. Jadi ini angka perhitungan sementara karena datanya masih belum lengkap, datanya belum didapatkan. Oke, kembali ke tabel ini. Lapangan usaha pertanian menghasilkan seluruh produksi barang dan jasa di lapangan usaha pertanian sebanyak ini 570 triliun rupiah. Kemudian di subsektor pertanian ada 437 dan seterusnya. Usaha peternak. Nah, ini tambahan seperti ini berarti atas dasar harga berlaku. Kemudian selanjutnya adalah itu ya. Ini adalah tampilan untuk atas dasar harga konstan.
Jadi ini NTB-nya dikalikan dengan harga di tahun 2010, karena kita dasarnya adalah 2010, maka NTB di sini adalah seluruh output barang dan jasa di lapangan usaha tersebut dikalikan dengan harga di tahun 2010, harga konstan. Nilainya di sini. Beda ya. Tadi kan 570 triliun, 500 sekian triliun ya, ini cuma 374 triliun. Jadi ada inflasi ya. Jadi harga itu kan mengalami inflasi. Tapi kita tidak ingin melihat inflasi harga, kita ingin melihat perubahan di output. Makanya harganya dipatok tetap. Harga konstan. Harganya dipatok tetap. Karena kita ingin melihat perubahan outputnya. Harganya berubah, nggak kita pakai harga di konstan. Outputnya tetap kita bergerak. Output tahun 2010, 2011, 2012, dan sampai dengan 2020. Kalau harganya kita pakai harga 2010. Ini yang disebut dengan PDB, ataupun nanti kalau misalnya provinsi kabupaten kota berarti PDRB atas dasar harga konstan. Sama untuk PDB maupun PDRB, publikasi sekarang adalah menggunakan harga konstan tahun 2010. Nilainya beda ya. Jadi kalau tadi kan 500 triliun, kali ini cuma 374. Jadi kalau dinilai dengan harga tahun 2010 cuma 374 triliun, ya, masih besar. Ini atas dasar harga konstan. Kemudian, nah dari sini kemudian kan tadi kita ingin menghitung bagaimana yang ini kontribusi tabel berapa ya. Nih. Ini ini yang 2016, kita lihat yang 2000. Ini adalah distribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Ini adalah dasar kita melihat bagaimana struktur perekonomian di suatu wilayah. Apakah didominasi oleh lapangan usaha pertanian, apakah didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan pengalian, apakah didominasi oleh lapangan usaha industri. Ini kita lihat dari distribusinya. Nah, untuk dihitung distribusi, untuk menentukan struktur perekonomian, kita pakai yang atas dasar harga berlaku. Nah, kita lihat di sini. Pertanian itu 15% ya. Kemudian kalau industri 19,87%. Kemudian ya yang paling lainnya itu apa? Perdagangan itu 12%. Ya, lainnya di bawah 10%. Bukan ada yang cuma 1%, 4%. Pendidikan itu masih 3,54%. Output nilai tambah ya, nilai tambah bruto di lapangan usaha pendidikan itu hanya 3,54%. Jadi, nah dari sini kan adik-adik kalau misalnya sebetulnya berusaha mana ya, kayaknya menarik nih pertanian. Pertanian kontribusinya masih 15%. Nah ini kita lihat ya. Bagaimana pertanian itu ketika krisis cukup berjaya, cukup powerful. Ketika 2019 dia itu hanya 12, triwulan pertama 12,65%, triwulan kedua 13,57%. Nah sekarang triwulan 2 2020 ini sudah mulai COVID ya. COVID-19 itu kan di bulan Maret ya, bulan Maret berarti sekitar triwulan kedua ke atas. Kontribusinya 13% di tahun 2019 ketika COVID langsung 15,46%. Kemudian kita lihat yang industri di awal-awal masih belum terlalu terpengaruh ya, dia masih 19%. Ini ketika tahun 2019 19,52%. Ketika COVID dia masih di awal-awal COVID masih 19,87%. Tapi kayaknya berkurang sih, ini cuma apa yang terbaru belum ada. Okay. Nah ini untuk melihat struktur perekonomiannya. Kemudian bagaimana mendapatkan angka ini? Ini di ADHB. Nah ini kan tadi kita lihat ya. Bagaimana mendapatkan angka yang ini? Tadi kita pakai rumus yang sudah saya sampaikan.
tinggal ini aja, NTB di lapangan usaha pertanian, dibagi nilai tambah bruto totalnya. Oh. Dan nilai tambah bruto. Oh ya, mungkin tadi lupa kelewat ya menjelaskan. Untuk PDB itu ada dua penghitungan yang disajikan. Yang pertama adalah nilai tambah bruto atas harga dasar. Nilai tambah bruto atas harga dasar itu maksudnya harga keekonomian di tingkat produsen sebelum adanya pajak maupun subsidi. Jadi ini adalah harga dasar, harga keekonomian di tingkat produsen itu berapa, belum ada pajak, belum ada subsidi. Nah, itu nilainya ada sekian. Setelah ditambah pajak, kemudian dikurangi subsidi, nilainya menjadi sekian. Jadi memang disajikan untuk PDB, khusus untuk PDB disajikan dua model ini. Tapi untuk yang PDRB, yang menghitung pakai satu saja, yaitu yang pakai harga produsen. Nah, ini yang salah satu yang membedakan PDB dan PDRB itu di sini. Jadi untuk PDB kita tampilkan dua hal, yang atas harga dasar, yaitu harga keekonomian di tingkat produsen sebelum dikurangi pajak, sebelum ada pajak maupun subsidi. Kemudian kami tampilkan juga yang PDB yang setelah ada pajak dan subsidi. Kemudian ini tadi yang nah ini 15,46% yang distribusi PDB atas dasar harga berlaku lapangan usaha. 15,46% itu dapatnya dari mana? 15,46% itu dapatnya dari ini. PNTB-nya lapangan usaha pertanian yang ADHB di triwulan 2 dibagi totalnya ini. Jadi 570 triliun dibagi 3.687 triliun. 3.687 triliun di atas triliun. Ya, itulah. Apa saya? 3. Jadi, ini. Atas dasar harga berlaku, seluruh barang dan jasa dikurangi biaya antara yang dihasilkan di Indonesia itu udah 3.687 triliun rupiah. 3.600, wah saya nggak ngebayangin itu duit sebanyak apa kalau dibikin uang ya. 3.687 triliun. 1 miliar aja udah banyak. 1 triliun aja udah banyak, ini 3.000 triliun. Itu adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang kita punyai setelah dikurangi biaya antar. Ya, tetapi itu tadi, kelemahannya adalah PDRB itu kan termasuk juga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang ada di sini, kemudian tenaga kerja asing yang ada di sini menghasilkan barang dan jasa, itu kita hitung juga. Nah, ketika itu nanti harus dikeluarkan menjadi produk domestik neto, produk regional neto. Nah, itu mungkin nggak sebanyak ini. Ada, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahasnya cuma PDB aja. Kembali ke sini, jadi 15,40% dapatnya dari mana? 15,46% dapatnya dari 570,033 miliar ini dibagi 3687 miliar. Kemudian nanti dihitung untuk semua usaha. Dapatkan tabel yang ini. Tabel distribusi PDB atas dasar harga berlaku. Dan ini yang kita gunakan untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian di suatu wilayah. Yang mendominasi itu lapangan usaha apa. Kalau di Indonesia kita lihat yang kontribusinya terbesar atau distribusinya terbesar adalah di industri pengolahan ya. 19,87%, hampir 20%. Hampir seperlimanya itu dihasilkan dari industri pengolahan. Jadi kita sebetulnya, ya tapi pertanian kita masih banyak juga sih. Jadi kita itu masih antara sektor, antara perekonomian primer ke sekunder. Primernya masih, kemudian sedang berada ke sekunder. Tapi ya, maksud saya, sektor pertanian pun besar pun nggak apa-apa gitu. Seperti, ya karena itu tadi. Banyaklah kelebihan keunggulan sektor pertanian. Gitu.
harus kita lupakan, tidak harus kita kemudian bergeser ke industri pengolahan total. Kemudian yang kedua adalah perdagangan besar, yang ketiga adalah perdagangan besar eceran. Perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, perdagangan besar eceran. Yang paling besar, yang paling besar adalah perdagangan besar dan ecerannya. Kalau perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya 1,94% kontribusinya. Beli motor lagi, adik-adik beli motor yang banyak, beli mobil, syukur-syukur nanti ini jadi meningkat. Komunikasi kita lihat kontribusinya 4,46%, 4,66%. Jasa keuangan 4,6%. Ini masih banyak di industri ya. Nah, industri ini nanti kita bagi lagi, ada industri pengolahannya dibagi, ada industri batu bara dan pengolahan migas. Industri non migas ada industri makanan minuman, pengolahan tembakau dan seterusnya. Paling banyak adalah industri makanan dan minuman. Ya. Kita mungkin terkenal sebagai salah satu bangsa yang suka makan ya. Salah satu cirinya mungkin ini, industri makanan dan minuman kontribusinya masih cukup besar, 7,04%. Oke, itu yang terkait dengan struktur perekonomian. Struktur perekonomian kita dapatnya dari distribusi atas dasar harga berlaku. Kemudian pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu tadi kita yang year to year ada Q to Q. Ini yang Q to Q. Kita lihat yang Q to Q aja, karena ini ada yang Q to Q. Yang 2009 ya. Nah, Q2Q, laju pertumbuhan Q2Q atau laju pertumbuhan triwulan atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi itu seperti yang ini. Laju pertumbuhan ekonomi itu nanti yang PDRB-nya ini. Yang ya ini yang sering kita lihat. Jadi di triwulan kedua 2020 itu kalau Q2Q, jadi triwulan kedua dibanding triwulan pertama itu minus 4,19%. Atau kalau misalnya bahasa ekonomi kontraksi ya. Kalau pertumbuhan negatif itu kita mengalami kontraksi. Kita mengalami pertumbuhan negatif. Jadi di triwulan 2 2020 dibanding triwulan pertama 2020 kita mengalami kontraksi 4,19%. Kita pertumbuhan mengalami negatif 4,19%. Kemudian ada lagi yang pertumbuhan negatif selama 3 triwulan berturut-turut. Nah ini kita mengalami, saya lupa istilahnya apa di ekonomi. Jadi kita di triwulan kedua kita mengalami pertumbuhan yang negatif, resesi ya, resesi. Ini mudahnya Google. 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal itu per 3 bulanan ya, 3 bulanan. Ya, ini resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi berturut-turut 2 kuartal berturut-turut mengalami negatif. Di triwulan 2 ini kita sudah mengalami resesi ya. Karena pertumbuhannya berturut-turut negatif. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan pertumbuhan ini? Itu dengan pertumbuhannya ini. Jangan lupa untuk pertumbuhan kita menggunakan ADHK atas dasar harga konstan. Kita lihat PDRB atas dari NTB atas dasar harga konstannya itu berapa? Maaf, ini PDRB atas dasar harga konstan ya. Atas dasar harga konstan berapa? Kemudian kita bandingkan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu pertumbuhan di triwulan kedua, ini pertumbuhan triwulan kedua. Berarti pertumbuhan ADHK triwulan kedua dibagi ADHK triwulan pertama
dikali 100 dikurang 100 dapat adalah 4,9. Ini rumusnya seperti ini. Jadi PDRB ADHK di triwulan kedua dibagi PDRB ADHK di triwulan pertama dikali 100 dikurangi 100 dapatnya min 4,19%. Ini adalah pertumbuhan negatif. Nah, kalau kita lihat yang pertanian pertumbuhannya masih positif 16,24%. Jadi NTB ADHK triwulan kedua lapangan usaha dibagi NTB ADHK triwulan pertama lapangan usaha A itu adalah pertemuan Q to Q di triwulan kedua lapangan usaha. 16,20. Kita lihat. Pertanian. Oh ya benar, 16,24% ya. 16,24%, saya ulangi lagi, 16,24% diperoleh dari yang tabel 2 tadi. 16,24%. Ini 16,24% diperoleh 374.983 dibagi 322 594,8 kali 100 dengan 100. Ya, nah. Itu kemudian nanti ini bisa tadi kan kita bisa ngitung triwulan. Kalau misalnya Q to Q berarti triwulan 2 dibanding triwulan 1. Kalau year to year di triwulan kedua, maka kita bandingkan 2020 triwulan kedua ini dibagi yang ini. Q to Q year to year ya, year to year. Year to year untuk lapangan usaha pertanian. Triwulan kedua 2020 dibagi triwulan kedua 2019 kali 100 dibagi 100. Kalau itu lapangan usahanya atau sektoralnya, kalau yang ekonominya, bagaimana pertumbuhan year to year triwulan kedua, maka PDRB ADHK triwulan kedua dibagi PDRB ADHK triwulan kedua tahun sebelumnya. Untuk year to year. Kemudian, ini kan ada akumulasi ya. Dan biasanya untuk tahunan, yang pertumbuhan ekonomi tahunan total kumulasi itu adalah yang jumlah triwulan 1 tambah triwulan 2 sama dengan triwulan 4 itu jumlahnya berapa, kemudian di 2020 juga nanti sama dijumlahkan, kemudian diperbandingkan. Itu adalah yang tahunannya. Bisa dihitung, kalau tahunan itu biasanya year to year ya, pertumbuhan ekonomi year to year. Itu nanti yang jumlah totalnya ini. Atau kalau misalnya ini contohnya yang ini ya. Oh, ini juga cuma jumlahnya. Jadi kalau misalnya 2019, tahunan 2019, tinggal yang ini aja. 2018 totalnya berapa, dibagi 2019 totalnya. 2019 totalnya berapa, dibagi 2018 totalnya berapa. Udah ya, biasanya mudah. Ini saya sertakan juga kok, jadi nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita ingin menghitung SOG, Source of Growth, atau sumber pertumbuhan. Nah, sumber pertumbuhan itu nanti tabel berapa di sini ya? Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan. Penyebab itu dia itu kenapa negatif? Negatif itu kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti lihat yang di file yang saya sampaikan di. Nah ini, kita lihat di triwulan kedua kita lihat Q to Q-nya kan negatif tadi ya, negatif 4, berapa persen? Negatif 4,19% ya. Pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua Q to Q-nya adalah negatif 4,19%. Pertumbuhan ekonomi negatif itu ternyata kita lihat sumbernya dari mana aja gitu. Yang banyak menjadikan negatif adalah ini industri pengolahan minus 1,36% pertumbuhannya. Kemudian yang lainnya
Nah, sementara sektor perekonomian di sektor pertanian, pertumbuhannya masih positif, 1,90%. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita ingin tahu sumber pertumbuhan itu dari mana aja. Ternyata yang bikin jelek itu yang di industri pengolahan, tapi industri pertaniannya kita masih tumbuh positif, 1,94%. Ini adalah sumber-sumber pertumbuhan. Jadi katakanlah suatu perekonomian itu yang menyebabkan dia itu menarik dia jadi positif itu apa? Ternyata adalah lapangan usaha pertanian, di mana dia masih tumbuh 1,92%. Sementara sektor lainnya justru negatif. Nah, oh iya, ini sebetulnya kalau dijumlahkan sama dengan yang pertumbuhan ekonomi totalnya sih. Ini lapangan usaha pertanian, source of growth-nya 1,9%, lapangan usaha pertambangan dan penggalian source of growth-nya 0,28%, dijumlahin total semuanya hasilnya sama lah ya, 4,19%. Ini pertumbuhan ekonomi 4,19%. Minus 4,19%. Ini penjumlahan dari source of growth dari masing-masing lapangan usaha. Nah, cara ngitungin source of growth-nya gini. Tadi rumusnya ada ya, saya belum sampaikan apa. Yang terakhir ini. NTB ADHK sektor A di tahun ke T, dikurangi NTB ADHK sektor A di tahun T-1, dibagi jumlah PDRB ADHK tahun ke T, bagi jumlah PDRB ADHK tahun ke T-1. Ini kalau tahunan ya, kalau triwulan berarti triwulan yang bersama. Ini kita lihat, nah ini deltanya ini. Jadi di yang ini adalah source of growth, ini kita akan menghitung source of growth. NTB lapangan usaha A di triwulan kedua dikurangi NTB lapangan usaha A di triwulan ke-1 dibagi PDRB ADHK di triwulan kedua dikurangi PDRB ADHK triwulan ke-1 dikali pertumbuhannya. Pertumbuhan itu 4,19%. Hasilnya adalah 1,93. Oh, ini masih 2 digit. Sementara lapangan usaha B 0,28, lapangan usaha C 1,30. Source of growth, sumber pertumbuhan. Jadi 4,19% itu dari masing-masing sektoralnya bagaimana gitu. Masing-masing lapangan usahanya pertumbuhannya bagaimana. Oh, ternyata lapangan usaha pertanian pertumbuhannya masih positif. Lapangan usaha penggalian minus. Lapangan usaha industri minus. Oke. Nah, harapan saya yang penting minimal adik-adik paham tabel-tabel ini, cara mendapatkannya bagaimana, dan cara menginterpretasikannya bagaimana. Terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak, maka pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai PDRB menurut pengeluaran yang kalau misalnya di rumus makro itu adalah konsumsi dikurangi ditambah investasi ditambah ekspor impor. Kemudian sama sih sebetulnya itu kita juga menghitung pertumbuhan ekonomi juga. Harusnya hasilnya sama dengan karena tadi yang ini ya struktur ekonomi yang tertutup seperti ini ya, harusnya antara PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran nilainya harusnya sama. Cuma memang kadang-kadang karena dihitung dengan menggunakan metode yang berbeda, tadi kita berusaha menekan supaya tingkat diskrepansi atau tingkat perbedaan itu sekitar 5%. Nah, itu akan kita bahas besok, minggu depan. Kemudian juga minggu depan, setelah pembahasan PDRB menurut pengeluaran, kita akan kuis satu kali lagi kuis tentang materinya adalah yang statistik ekonomi ya, mulai dari yang statistik pertanian, statistik industri sampai dengan yang minggu depan. Oke. Jadi sekali lagi minggu depan kita membahas tentang PDRB menurut pengeluaran, consumption,
menurut ekspor impor dan seterusnya. Kemudian kita juga setelah itu kita akan kuis dengan materi kuis adalah statistik ekonomi, mulai dari statistik pertanian, statistik industri, sampai dengan yang pertemuan minggu depan. Demikian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf Pak, Silakan. bagi yang belum bisa presensi gimana ya Pak? Maaf, Ces. Oh ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Apunten Bapak, kalau izin live nggih. Ji, monggo Pak, Pak Agung, terima kasih banyak Pak. Nggih, sampai saya Sehat selalu, Pak. Pak. Ji.